Sekarang coba bapak-bapak, ibu-ibu buka surah surah ke-65 di dalam Al-Quran. Surah At-Talaq, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Surah At-Talaq. Surah At-Talaq ada yang tahu juz ke berapa? Juz ke-28. Halaman berapa? Ada yang tahu? Halaman berapa? Surah At-Talaq, surah ke-65, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 akhir dan ayat 3 awal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah dibuka? Mas Ryan, udah ketemu Mas Ryan? Sudah ya. Ayat ketiga akhir, kedua akhir. Wa may yattaqillaha juznya ke juz 28. Ya. Halamannya 558. Kalau yang bawa mushaf lembaran offline atau mushaf yang seperti itu, yang selain HP, itu halaman sebelah kiri. Sudah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah semua? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan, pastikan sudah menemukan semua. Kalau belum semua berarti kita tunggu. Eman-eman datang jauh-jauh tapi nggak dapat ilmunya untuk diamalkan. Dan tolong setelah ketemu diingat-ingat, kalau bisa ditandai, sehingga kalau ada kesulitan, baca itu, ingat-ingat ayat itu dan artinya. Yang belum ketemu katakan. Yang belum ketemu. Udah ketemu semua ya? Baik ya. Nah, lanjut lagi. Wa may, saya bacakan dari ini aja lah. Tadi mungkin kebingungan karena nggak dibaca dari awal. Ya, itu saya tadi bilang ayat 2 bagian akhir. Ini saya bacakan dari awal saja. Ayat yang kedua, surah At-Talaq, ya, juz ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sudah ketemu semua ya? Nah, langsung di bagian akhirnya saja. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kalau hari ini yang rezekinya seret, yang rezekinya mampet, yang dirasa rezekinya membeku, maka cara yang paling efektif supaya segera Allah karuniakan jalan keluar adalah dengan bertakwa.
Utang Anda banyak, semisal utang Anda banyak, urusan juga belum kelar, koyok-koyok kalau dirasa dengan ikhtiar yang selama ini masih monoton itu saja, koyok gak bakalan selesai dan sulit selesai. Ya. Daripada Anda pakai cara yang pola lama dan gak selesai-selesai, kenapa Anda gak pakai pola ini aja? Bertakwa dulu kepada Allah. Ya. Bertakwa dulu kepada Allah. Bekerja itu penting Pak Bu, tapi ada yang dipercepat. Akselerasi, percepatan adalah ketika kita bertakwa. Nah, ayat yang selanjutnya, yang ketiga, wa yarzuquhu minhu haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, kerja itu penting, tapi ada yang dipercepat, akselerasi, yakni dengan bertakwa. Terus gimana ciri-ciri orang bertakwa? Nah, ayo berlomba-lomba kita jadi orang yang bertakwa. Ayo bersungguh-sungguh. Kemarin-kemarin bapak-bapak udah nyoba pakai cara yang lama, udah pakai cara kredit, udah pakai cara hutang, nambah hutang lagi malahan, ya kan? Gak selesai-selesai kan? Nambah hutang lagi gak selesai, malah nambah masalah kan? Sudah pakai pola yang lama, berusaha disaur, ternyata ceknya hubungan itu. Udah pakai pola yang ini, pola yang itu, masih gagal kan? Udah berdarah-darah, nangis, hidup gak tenang. Nah, daripada pakai pola yang lama seperti itu, loro kabeh wae. Mending ayo berlomba-lomba jadi orang yang bertakwa. Ya, berlomba-lomba jadi orang yang bertakwa. Maka bagaimana cara menjadi orang bertakwa? Silakan dibuka surah kedua di dalam Al-Quran. Surah apa namanya? Surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5. Mas Rehan, minta tolong dibaca Mas Rehan. Ini Mas Rehan, yang keras Mas Rehan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya kita baca bareng-bareng. Langsung ayat kedua saja. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Ayo diulang. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu mereka yang beriman, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya. Yang pertama, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda bertakwa, Anda nggak ragu terhadap Al-Quran. Wis gak usah ngeyel. Lek cik ngeyel, dikandani ojo riba, ojo kredit. Cik kredit aja berarti Anda belum termasuk. Sesederhana itu kan? Ya. Wis sudah dapat materi bahwasanya udahlah, jangan kredit karena ujungnya nanti kena bunga, ujungnya nanti riba. Ya. Anda masih ngeyel, berarti masih ragu terhadap isi di dalam Al-Quran. Yakin kepada Al-Quran. Jadi amalkan isinya. Oh, saya kepingin beli danda kok. Ya pemenang agak kredit. Ada kan yang beli danda pakai kredit? Ya. Kecuali kalau kreditnya nggak berbunga, Pak Bu. Ya, beli tapi nggak ada denda, nggak ada bunga, diangsur. Nah itu boleh. Tapi kalau ada denda, ada bunganya, nah itu riba. Meskipun tapi kan yang penting saya nggak melanggar, yang penting saya bayar tepat waktu, jadi nggak kena denda, nggak boleh tetap. Kenapa? Karena akad di awalnya kesepakatannya adalah kalau terlambat kena denda. Ya. Kecuali kalau akad di awal terlambat nggak kena denda. Makanya udahlah. Wajan yang lama kan masih bisa dipakai, toh. Ya sabar-sabar dulu. Nah itu contoh wajan. Ada contoh yang lain selain wajan, banyak lah. Ya, macam-macam. Mau modal bisnis lah, mau baju lah, mau piring lah, dan lain-lain. Nah, dan ayat di dalam Al-Quran tentang bab riba itu adalah mengumumkan perang kepada Allah. Loh, Allah kok diperangi? Ya lembut on. Ya udah, maka ya, kalau kita tidak ragu kepada Al-Quran, insya Allah kita akan termasuk menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, dia tidak ragu terhadap Al-Quran. Kalau masih ragu, biasanya dia tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, siap-siap hidup Anda kurang nyaman, nggak baik-baik saja. Masalahnya masih berkutat pada masalah urusan diri sendiri, urusan keluarga sendiri. Muter di situ aja nggak selesai-selesai. Resah. Suami istri berantem, anak gak nurut, bulat gitu aja kan. Siklusnya biasanya kan seperti itu. Nah, segeralah berpindah, masalah keluarga ini harus segera selesai supaya kita bisa segera mengurusi umat ini. Orang-orang yang mengurusi umat, masyarakat, insya Allah masalah pribadinya itu dihilangkan oleh Allah. Ya, maka berikhtiar selesaikan. Nah, kemudian ayat yang nomor 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Yang gaib itu maksudnya apa? Percaya kalau ada malaikat, itu termasuk.
percaya kepada Allah. Ya, kita nggak bisa menyentuh Allah kan? Kita nggak tahu wujudnya dan lain-lain. Tapi kita beriman kepada Allah. Nah, itu maksudnya percaya kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Nah, ada yang bisa neraka, surga itu kan gaib. Ya, kita belum tahu, belum pernah melihat juga. Tapi kita percaya. Nah, itu ciri-ciri orang bertakwa. Ya, tadi yang pertama adalah percaya tidak ragu terhadap Al-Quran. Segala syariat yang ada di dalam Al-Quran nggak ragu, nggak ngeyel, nggak bangkang, ditaati. Ya, nggak menghujat. Nah, terus melaksanakan, ya, beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Ya, wa yuqimunas sholat, menegakkan sholat. Ya, sholatnya Pak Bu, coba dicek gimana. Apakah sering ditinggalkan, sering nggak sholat, masih mudah meninggalkan sholat? Nah, berarti masih jauh dari kata bertakwa. Ya. Ini kalau andai saja umat ini, masyarakat kita ini sadar terhadap sholat, insya Allah sholat jumlah masjid di Indonesia beserta jumlah musola di Indonesia ini, kalau semua umat muslim di Indonesia ini sholat 5 waktu di masjid semua, masjid itu gak muat Pak. Yang jumlahnya hampir 1 juta masjid ini di Indonesia, itu gak muat menampung jumlah jamaah masyarakat Indonesia. 80% masyarakat Indonesia yang muslim. Kalau semuanya sholat, jangan kemuluan besar ngomong sholat berjamaah di masjid. Wong gelem sholat yang untung-untungan. Ya, tapi insya Allah bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Insya Allah semuanya ahli sholat. Insya Allah tidak mudah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kalau ada uzur saja. Ya, meninggalkan sholat yang normal. Ya, kalau di dalam safar berarti jadinya di jamak atau di jamak kosong. Melaksanakan sholat, bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat. Coba dicek sholatnya bagaimana, kontrol diri Anda sejauh ini gimana sholatnya, dicek. Kalau kepingin bertakwa, perbaiki sholat, ayo beneran. Ini masjid Pemuda Konsulat ini kalau sholat 5 waktu pun masih banyak kok sof yang kosong. Ya. Masjid-masjid yang lain pun juga sama, masih banyak sof yang kosong. Dan terus podona di kafe. Ya. Maka pantesan masalah yakin, karena meninggalkan yang punya hidup, mengejar takut kepada bos, takut kepada atasan, tapi tidak takut kepada aturan yang memberikan hidup. Ya. Mengejar harta, tapi meninggalkan yang memiliki harta. Mengejar rezeki, menjemput rezeki, tapi meninggalkan aturan yang memberikan rezeki. Tuman. Bukan bapak-bapak di sini, ya, bukan ibu-ibu juga yang di sini. Nah, selanjutnya adalah dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wah, ini Bu, bab infak ini bukan hanya di ayat ini, banyak di dalam Al-Quran. Bab infak, bab sedekah itu banyak. Maka jangan menyepelekan bab sedekah ini. Benar-benar istiqomahkan, berusaha untuk bisa istiqomah sedekah. Kalaulah memang belum bisa banyak, nggak apa-apa sedikit, tapi jangan diungkit-ungkit. Ya, sedekah saja pokoknya, lakukan, lupakan. Dan tempat sedekah terbaik di mana? Tempat sedekah terbaik itu adalah di rumah Allah, di masjid. Bayangin, double orang yang ikut terlibat mendukung program. Contoh sederhana, program Majelis Sadar Diri lah. Orang-orang yang terlibat mendukung program Majelis Sadar Diri, baru 1 program nih Pak Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini ngaji, betul kan? Belajar membaca meskipun sedikit, belajar isi Al-Quran kan, belajar ilmu Al-Quran kan. Ilmu terbaik itu ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Yang dipelajari adalah ilmu terbaik Al-Quran. Terus bapak-bapak, ibu-ibu makan.
setelah makan bapak-bapak ibu-ibu juga sholat, ya kan ya? Sholat isya, sholat maghrib tadi, ya sholawatan, ya baca Al-Quran, ya belajar Al-Quran, hadir di majelis ilmu. Ya, coba bayangin orang yang ikut berinfak, orang yang ikut bersedekah untuk program ini, pahalanya ngalir kaya apa Pak? Bayangin, dipakai lampunya jadi lampu, jadi makanan, jadi energi untuk beramal sholih. Orang lihat mendengarkan kajian, orang jenengan semisal jenengan habis makan, terus duduk di sini dengerin majelis, dapat ilmu diamalkan. Selama terus-terusan itu diamalkan, si orang yang bersedekah ini untuk program majelis sadar diri itu pahalanya ngalir terus. Cerdas nggak amalan seperti ini? Cerdas. Ya, sedekah pada orang lapar dapat, sedekah untuk ilmu juga dapat, sedekah untuk rumah Allah juga dapat, ilmu yang dipelajari, ilmu terbaik Al-Quran juga dapat. Terus apa lagi? Dipakai wudhu, airnya mengalir, dapat pahala lagi. Terus belum lagi orang datang ke sini terinspirasi. Ada beberapa teman-teman saya itu kepingin buka majelis seperti ini juga, saya persilakan, monggo dibuka. Ada yang menghubungi dari Madura, monggo dibuka di Madura. Mau dibuka di Sulawesi, monggo dibuka di Sulawesi. Bayangin, orang terinspirasi terus meniru, menduplikasi, melakukan program yang sama di sana. Kita juga dapat pahala meskipun kita belum nyumbang apa-apa ke sana, karena mereka meniru kebaikan yang ada di sini. Bayangin, pahala yang mengalir terus. Pahalanya double-double, karena kita nggak pernah tahu di antara sekitar sini ada yang kemarin kesulitan makan, datang ke sini bisa makan, alhamdulillah. Ada yang kemarin datang ke dari jauh datang ke sini, stres, dalam kondisi stres, datang ke sini tercerahkan, pikiran lebih tenang, mengamalkan ilmunya, alhamdulillah, dapat pahala insya Allah, dapat solusi. Nah, maka menginfakkan harta atau bersedekah adalah hal yang seharusnya untuk kita menjadi ikhtiar istiqomah. Kalaulah kemarin ada yang japri tim masjid, tim makbul, Ustaz, saya dapat laporan dari teman-teman, saya kepingin nyumbang es batu Ustaz. Malah cerdas itu Pak. Ada yang es batu, bisanya es batu, ya nggak apa-apa es batu. Ustaz, saya ingin nyumbang kue Ustaz, nggak apa-apa, bisanya kue, nggak apa-apa kue. Langsung dalam bentuk jadi makanan boleh, dalam bentuk uang tunai juga boleh. Ya, daripada uangnya dipakai sesuatu yang nggak ada manfaatnya.